kalau suatu saat nanti keluarga ada yang tenggelam kayak gini nih, terus Ade cuma mau duduk aja tuh, ngeliatin aja nungguin dia ketemu. Wah, enggak kan? Ya enggak lah, pasti turun lah. Ya itu, anggap aja yang meninggal ini keluarga Ade nih. Yes, selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini sudah sampai di Bincang Cinta Zakat episode udah keberapa ya? Udah banyak lah di tahun ini, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang juga punya cerita unik. Tentu saja tidak hanya seputar kehidupan dia, tapi gimana caranya dia menyikapi pekerjaannya untuk bisa membagikan kebaikan, dan juga bagaimana dari pekerjaannya dia ini dia mendapatkan sesuatu yang juga baik buat dia. Selamat datang dari tim Basnas Tanggap Bencana, Mas Ade. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Mas Ade sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Ini boleh dipakai dong topinya dong. Wes. Topinya pakai. Ah, itunya copot dulu. Nah, sangar ini Mas Ade ini dari tim Basnas Tanggap Bencana ya. Jadi Basnas tuh juga punya satu program ya yang bernama Basnas Tanggap. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut gak Basnas Tanggap Bencana tuh apa? Jadi Basnas Tanggap Bencana itu salah satu programnya dari divisi kebencanaan. Gitu, Mas. Jadi memang karena di saat ada bencana tuh biasanya kan kita sebagai lembaga zakat tuh menyalurkan, ya kan, ikut menyalurkan. Nah, untuk menyentuh langsung ke masyarakat maka dibentuklah tim Basnas Tanggap Bencana itu. Oh gitu. Jadi memang ada divisi kebencanaan dan akhirnya terbentuklah Basnas Tanggap Bencana. Betul. Kalau dulu kita tuh kan di program ya, masih di programnya tuh, program Basnas Tanggap Bencana sebelum jadi divisi. Oh, sekarang berarti udah jadi divisi. Sekarang sudah jadi divisi. Oke. Nah, bedanya apa, Mas? Ketika dulu masih jadi program dan sekarang udah jadi divisi. Sebetulnya sih sama aja kali ya. Sama aja lah, maksudnya nggak beda jauh lah, untuk pekerjaannya sama, cuma paling strukturnya aja. Strukturnya langsung ke Basnas Pusat tuh, langsung ke SDM. Oh gitu. Karena sudah jadi divisi. Iya. Bang, tadi kata produsernya buka topinya aja, Bang. Iya. Biar ganteng. Nah, gitu. Yang penting taruh tengah kali ya sini ya. Oke. Nah, gokil. Ini topi udah kemana aja? Ini topi udah keliling-keliling nih, tapi ini baru ganti sih. Oh, yang sebelumnya anyut kena banjir? Bukan kena banjir. Oh. Udah terlalu lapuk warnanya. Oh, karena udah sering ke berbagai tempat. Ya intinya alhamdulillah ya. Selama saya di Basnas Tanggap Bencana nih, impian-impian yang dulu pernah saya harapkan tuh bisa keliling-keliling Indonesia, alhamdulillah sudah terwujud. Wah. Sudah terwujud semua, alhamdulillah. Mas Ade udah berapa tahun jadi bagian dari Basnas Tanggap Bencana? Untuk di Basnas sendiri saya baru. Oh, baru? Iya, baru. Iya. Baru 2016 saya masuk sampai sekarang. 8 tahun lah. 8 tahun ya. 8 tahun alhamdulillah. Iya, terus? Alhamdulillah selama 8 tahun itu dari Aceh sampai Papua sudah pernah lah datang ke sana. Tapi masuk juga emang langsung ke tim? Ya, jadi sebelum gimana ceritanya ya cerita sedikit lah ya. Nah, sebelum saya di Basnas Tanggap Bencana tuh dulu saya sempat intinya ikut ambil sertifikasi di Water Rescue. Jadi saya ambil skipper Arung Jeram. Itu waktu itu ada di Soar itu ada di daerah Puncak, di Taman Wisata Matahari. Iya. Gitu. Jadi skipper untuk pemandu yang mau main arung jeram. Nah, itu 1 tahun saya di sana. Akhirnya saya coba berhentilah. Keluarlah dari zona itu kan. Keluar, saya ambil atlet dayung. Oh iya. Ya, sempat ambil atlet dayung, dapat 6 bulan di Potsi Bogor. Selesai itu udahlah, karena pengen ke tempat yang lain lagi lah. Oh. Ternyata udah stuck di situ kan. Stuck di situ. Beberapa tahun lah nganggur. Terus ada kesempatan lah waktu itu. Jadi karena kedekatannya orang tua saya dengan Pak Dirut, Pak Arifin. Iya. Pak Deputi 1. Iya. Terus diajakin lah sama dia, karena saya dulu pegang di RAPI, Radio Entrepreneur Indonesia, tapi saya pegang di Water Rescue. Oh gitu. Ketemu lah di satu acara, ditawarin lah. Mau nggak di Basnas gitu? Saya mau
Mas saya mau bentuk di Basnas tuh divisi kebencanaan gitu. Tim kebencanaan lah. Iya. Oh siap Pak, boleh lah. Ya kan, alhamdulillah kan. Alhamdulillah jalan di situ. Terus saya masuk, pertama kali saya respon tuh di mana ya? Wonorejo apa ya? Iya. Daerah Jawa Tengah lah pokoknya. Apa tuh? Itu ada longsor. Itu ada sekitar 100-an orang yang meninggal yang tertimbun. Baru masuk langsung merespon longsor. Itu belum dibentuk divisi kebencanaan. Oh, tapi udah atas nama Basnas, bawa nama Basnas, relawan Basnas. Bukan BTB-nya. Belum. Oke, masih relawan Basnas lah. Kita ke sana berangkat, nah evakuasi lah, ada beberapa korban yang kita ambil dari timbunan tuh. Ya alhamdulillah setelah itu berlanjut lah. Nah, terus tiba-tiba ada seleksi kan, kita ada seleksi waktu itu, sempat seleksi dulu, barulah kita dibentuk divisi kebencanaan. Saya di dalamnya. Jadi saya tuh waktu itu ada letting pertama tuh saya, Pak Topik, sama Bang Deden. Oh iya. Nah, Deden Nurjaman. Itu teman-teman awal. Ya awal-awal lah. Oke. Itu tuh tapi sebagai tim ya, fungsinya tuh beda-beda atau gimana? Kalau untuk di fungsinya Mas Ade sendiri dan teman-teman yang lain tuh beda-beda atau gimana? Kalau misal untuk fungsi sih sama aja ya kalau untuk turun ke lapangan. Cuman paling beda skillnya aja. Oh gitu. Jadi basicnya kan. Kalau saya kan punya basic di water rescue. Kalau Bang Deden ini kan dia lebih basicnya di vertikal kan, main tali temali. Oh. Gitu. Nah karena saya sama Bang Deden ini di satu komunitas. Di yang Dayung itu? Enggak, di Parung tuh kita punya komunitas pendaki gunung tuh. Iya. Namanya Ngablu Adventure. Jadi Deden tuh sebagai ketuanya di sana. Nah, jadi kita sama sering bareng lah intinya, sering bareng. Iya. Jadi sering banyak main-main di tempat-tempat yang lumayan ekstrim lah. Kayak camping, kita rappelling, kayak gitu-gitulah. Iya. Berarti memang dari semua tim di tanggap bencana juga punya keahliannya masing-masing ya. Enggak asal gitu. Enggak. Kayak ini masuk gitu. Tapi pas awal masuk ngira nggak bakal selama ini kerja di bagian dari tanggap bencana? Awalnya sih enggak ya. Awalnya sih kan karena karena baru ya. Ditambah juga maksudnya baru masuk dunianya kebencanaan, kayak apa sih kebencanaan tuh gitu kan. Iya. Karena basically kan cuma jadi pemandu arung jeram kan. Hanya ketemunya paling kegiatannya itu aja tuh. Setiap hari itu tiba-tiba ketemu bencana yang harus melakukan kegiatan yang betul-betul di saat orang terjadi bencana, orang itu harus keluar dari lokasi itu, kami masuk ke dalam. Iya kan? Ya. Itu yang bikin pertama tuh kaget. Kok harus jadi gini ya? Kira-kira kalau nanti kejadian kayak gini gimana ya? Gitu sih, lebih ke itu. Wow. Tapi dari yang pengalaman pertama longsor itu kan berarti udah langsung kebaca kan, kayak wah kayaknya kerjaan bakal gini terus nih. Nah, cuma kan karena ada basic dulu ya. Terus saya masih megang di water rescue-nya RAPI ini, Radio Antar Penduduk Indonesia tuh. Jadi saya tuh kan sering ikut pencarian orang tenggelam. Pencarian orang tenggelam. Ya, biasanya tuh kalau di daerah Parung itu kan terkenal sekali nih sungainya, namanya Sungai Cisadane. Iya. Itu lanjutan ke Tangerang kan, Serpong, Tangerang itu biasanya. Nah, di situ tuh sering terjadi tuh, orang lagi mandi terus hanyut. Ada orang mancing terus tercebur hanyut. Nah, kita sering ngelakuin kegiatan itu. Dan nemu ada. Alhamdulillah. Untuk jenazahnya alhamdulillah berhasil dievakuasi, ketemu dan sampai dikebumikan. Oh. Gitu. Itu sebagai tim nih ya, dari Mas Ade sendiri ada keterampilan khususnya nggak, Mas? Kalau untuk keterampilan khusus alhamdulillah semua tim BTB ya, Basnas Tanggap Bencana itu sudah tersertifikasi di beberapa kegiatan lah intinya. Kayak ada water rescue, memang itu sertifikasinya langsung dari Basarnas. Gitu. Terus ada vertical rescue sama. Terus belum lama nih ada jungle tuh kegiatan di hutan. Jadi pertolongan kayak orang kesasar di hutan. Itu ada sertifikasinya juga tuh. Oh ada gimana dapat sertifikasinya, prosesnya gimana? Nah biasanya karena Basnas sendiri memang kan sudah sinergi dengan Basarnasnya udah lama juga ya. Sudah lama. Jadi biasanya mereka mengirim undangan ke kita nih. Iya. Bang, dari BTB ada nggak kira-kira yang bisa ikut 1 orang untuk ikut sertifikasi? Oh dia kasih pendekatan gitu ke kita? Betul, menawarkan itu. Biasanya memang karena kita nih di divisi kebencanaan ya, BTB sendiri adalah potensi dari Basarnas. Kenapa disebut potensi? Karena orang yang ikut terlibat. Oh iya. Karena kan leading sektor pencarian pertolongan itu kan Basarnas nih. Iya. Nah,
terkait ada orang tenggelam ataupun bencana yang menimbulkan korban, itu kan leading sektornya Basarnas. Iya. Nah, kalau untuk bencana skupnya besar itu BNPB. Oh gitu, iya, jadi dibagi-bagi Badan kan. Penanggulangan Bencana. Betul. Oh, nah sebelum lebih lanjut, kita bedah dulu dari 3 itu nih. Oke. Wahyu coba buka Basarnas dan BNPB. Nanti kita Mas Ade jelasin ya bedanya. Karena sampai sekarang masih banyak orang tuh suka kelibet-libet. Basarnasnya dikira Basarnas. Betul. Karena warnanya juga kan sama kan. Betul. Buat tanggap bencana kan. Dan BNPB itu apa? Jadi ketika ada bencana pembagiannya tuh gimana gitu kan, orang kan pasti semua bersinergi untuk menjadi yang tadi leading sektornya dalam menyelamatkan bencana gitu. Benar nggak Mas Ade? Betul. Jadi kalau misalnya BNPB itu memang terfokus di penanggulangan bencananya nih. Bencananya sendiri, penanggulangan bencananya BNPB yang pegang. Penanggulangannya BNPB. BNPB. Tapi kalau di saat ada bencana dan menimbulkan korban jiwa, itu Basarnas. Oke. Karena dia kan pencarian. Badan Pencarian dan Pertolongan. Oke. Nah, makanya itu difokuskan tuh. Kalau untuk bencananya sendiri yang urusnya BNPB. Kalau untuk pencariannya kayak misalnya ada orang tenggelam, orang hilang, tertimbun longsor, itu Basarnas. Nah, karena memang certified-nya mereka itu tugasnya mereka kan. Nah, kita nih disebutnya kalau sama Basarnasnya potensi, bagian dari mereka tapi di luar dari strukturnya mereka. Gitu. Jadi relawan lah kalau bahasa kerennya, bahasa ininya volunteernya mereka lah. Berarti banyak dong lembaga sejenis gitu yang ada di bawah Basarnas, berarti banyak. Banyak sekali. Banyak sampai relawan yang personal aja. Iya. Saya punya keinginan ingin bantu nih. Itu disebutnya kan volunteer kan, relawan. Iya. Nah, itu masuk juga dalam bagian potensi. Oke, kita ambil contoh misalnya katakan ya ini amit-amit ya, ada gempa bumi misalnya. Ada gempa buminya dulu. Nah, perannya BNPB ini untuk menanggulangi bencananya. Untuk menanggulangi bencananya. Betul. Dalam bentuk kayak misalkan shelternya, terus intinya manajemennya BNPB yang urus. Manajemennya BNPB. Itu termasuk kayak mungkin pemetaan pengungsian gitu-gitu. Betul. Iya ya, kamp pengungsi gitu-gitu itu BNPB. BNPB itu. Nah, turun ke Basarnas. Ya, kalau ada yang ketimbun. Ada korban jiwa. Ya, betul. Oh, kayak ketimbun, hilang gitu ya. Misalnya kan ada anak kecil kadang lari. Oh, itu. Nah, Basarnas tanggap bencana untuk Basarnas tanggap bencana sendiri memang kita kan tergabung juga ya. Di BNPB juga kita sama juga bersinergi dengan Basarnas juga bersinergi. Kita tuh lebih keseluruhannya. Jadi kita punya tim semua nih. Oh iya. Ya, jadi kayak untuk kebencanaannya tetap kita koordinasi ke BNPB atau di daerah tuh biasanya BPBD ya. Untuk daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oh iya. Itu lebih kalau ke daerah biasanya kalau yang skupnya bencananya tidak terlalu besar, biasanya hanya BPBD nih skupnya. Kayak banjir Jakarta gitu. Iya. Banjir Jakarta kita koordinasi ke BPBD. Wow. Tapi kalau skupnya skalanya sudah besar seperti Lombok, Palu itu udah BNPB tuh kan. Yang turun karena besar sekali. Nah, oh iya ada ya di website Basarnas.go. Nanti dibikinin ininya ya, pemetaannya ya yang tadi sudah kita bahas. Karena akhirnya orang tahu. Betul. Karena kebanyakan orang ketika namanya bencana ya panik kan, pasti panik, mencari pihak yang siapa yang harus bertanggung jawab gitu. Kadang malah nyalahin faktor lain. Ada bencana nyalahin faktor lain, kan aneh banget. Nah, ketika ada bencana kita udah tahu nih ya, BNPB itu fungsinya apa, Basarnas fungsinya apa, Basarnas tanggap bencana pun fungsinya apa. Nah, kalau dari Mas Ade sendiri, ketika ada bencana nih misalnya, itu gimana sih Mas sistemnya dari tanggap bencana sendiri untuk langsung mengirim orang, terus kata tanggapnya itu kayak gimana gitu. Nah, jadi kan untuk Basarnas tanggap bencana sendiri sampai sekarang ya, sampai saat ini tuh sudah terbentuk hampir kalau enggak salah sih 24 provinsi ya. Wow. Karena memang kan kita kan Basarnasnya kan se-Indonesia kan, ruang lingkupnya. Jadi ada Basarnas provinsi, kabupaten sampai kota. Nah, itu setiap waktu tahun kemarin tuh kita pembentukan tuh setiap daerah. Jadi kita bikin intinya undang Basarnas daerah untuk membentuk satu kegiatan ya dibilangnya itu pelatihan dasar. 24 kalau enggak salah ya. 24 atau 25 gitu lah. Wow, udah hampir semua setengahnya berarti ya. Sekarang kan provinsi udah 38. Ya.
Karena ada yang belum tuh NTT itu belum. NTT belum. Terus pokoknya daerah timur itu ada beberapa lah yang belum dibentuk. Kalau untuk Jawa sendiri alhamdulillah sudah hampir semua terbentuk. Cuman hanya keaktifan aja paling ya. Terus jadi kami tuh biasanya dapat info dari mereka nih. Sama ada beberapa media biasanya yang langsung blow up berita. Contohnya kemarin saya baru pulang dari Jambi tuh. Jambi itu ya banjir Jambi. Jadi tiba-tiba blow up berita, kita koordinasi ke Basnas Jambi provinsi. Gimana Bang untuk kondisi ini, bener atau enggak, A1 atau tidak? Jadi kita tuh membahasakannya A1. A1 tuh udah pasti atau enggak gitu. Sorry, A1 tuh kode atau gimana? Kode lah intinya, kita meng-A1-kan gitu. Jadi konfirmasi betul atau tidak nih kejadian ini. Gitu. Ya, akhirnya dia bilang kita sudah beberapa kegiatan. Karena kan ada sekitar 5 kabupaten kalau nggak salah, 5 kabupaten terdampak. Akhirnya mereka menyampaikan betul dampaknya cukup luas. Akhirnya kita biasanya punya penilaian nih di kantor tuh, memberikan penilaian setiap bencana itu skalanya berapa untuk mengirimkan tim ke lapangan. Gitu. Jadi pakai skala dulu, dilihat dari jumlah pengungsi, jumlah yang terdampaknya berapa, penyintasnya, terus seluas apa, kayak gitu-gitu. Biasanya kita penilaian dulu. Nah, dari pengalamannya Mas Ade sendiri, kejadian bencana apa yang langsung ketika itu tuh teringat banget sampai sekarang? Karena namanya bencana kan pasti mendadak ya. Betul. Kala itu proses komunikasinya gimana dari daerah setempat sampai langsung ke BTB, terus BTB langsung menanggulanginya kayak gimana untuk mengirim rescue-nya ke tempat gitu. Jadi ada sih yang ya hampir sama kayak waktu itu juga ada di salah satu YouTube-nya Basnas juga. Ada satu tim sama saya itu namanya Mas Irfan. Irfan. Cuma waktu itu Mas Irfan dia masih di PMI kalau nggak salah. Ya jadi ya kita banyak cerita lah tentang itu ya. Jadi ada salah satu kota memang yang saat itu terjadi bencana yang cukup dahsyat sekali. Itu ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Palu. Itu yang sampai sekarang masih membekas sih. Tsunami. Wow. Karena di satu lokasi ada 3 bencana sekaligus kan. Yang Indonesia baru saat itu mengalami kejadian yang dahsyat. Sama Lombok ya? Ya Lombok langsung Palu. 2018 kan? Betul. Iya. Itu gimana? Palu sih. Kalau Palu memang yang pertama akses ya. Akses jalannya sulit, banyak yang longsor, ditambah komunikasi sulit sekali. Jadi area blind spot saat itu listrik mati semua total, hampir 1 minggu atau 1 minggu lebih lah. Itu listrik mati total. Jadi perjalanan saya dari Jakarta dapat informasi, karena waktu itu dari Lombok juga kan, kita banyak bergeser tuh kegiatan-kegiatan. Saya dapat informasi langsung jam 2 kalau nggak salah, jam 2 pagi. Jam 11 saya ditelepon sama pimpinan nih, kemudian Mas bisa berangkat nggak ke Palu malam ini? Wah malam ini saya bilang. Di hari itu juga ya? Di hari itu juga. Baru sampai rumah tuh saya. Dari karena baru istirahat kan dari kantor. Sampai di rumah baru istirahat sebentar. Ditelepon lah malam itu. Posisi pokoknya lagi kurang enak lah, lagi kurang sehat. Padahal lagi nggak fit karena udah kecapean kan. Terus sampai rumah ditelepon lah. Bisa nggak berangkat? Insya Allah bisa, siap. Terus sampai orang tua tuh bilang, jangan berangkat lagi lah dulu, istirahat dulu. Saya bilang, ya insya Allah lah di lapangan bentar Allah yang nyembuhin lah. Sampai saya gitu tuh, orang tua ya udah kalau emang udah kayak gitu udah jalan aja lah. Akhirnya saya jalan jam 2, saya sampai Makassar pagi tuh, sampai di Makassar subuh. Terus persiapan, kita sinergi dengan, kita bawa medis dari Makassar. Itu via darat itu jalur kebun kopi. Pokoknya daerah Sulawesi itu jalurnya ekstrim lah. Lumayan ajib lah kalau buat kita. Karena ada beberapa lokasi yang memang saat itu putus kan, nggak bisa lewat. Jadi kita lewat kebun kopi ternyata longsor, nggak bisa lewat. Wow. Akhirnya kita muter lagi tuh, cari jalur, nggak tahu namanya jalurnya apa tuh, jalur Gaza kali itu. Untuk sampai ke lokasi ya. Untuk sampai lokasi. Dan ternyata 2 hari perjalanan saya tuh dipantau terus kan, sama Pak Fikri, Mbak Dian kan, sama pimpinan tuh dipantau terus. Ternyata emang nggak ada sinyal sama sekali. 2 hari saya tuh di tengah hutan tuh jalan pakai mobil tuh tanpa sinyal tuh pokoknya, nggak bisa ngabarin, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya saya ada di daerah sampai inilah apa namanya, ada dana Pantai Talise namanya, itu daerah Palu tuh. Itu jalurnya waktu dulu sebelum kejadian tuh katanya di situ ada kegiatan, ada acara Palu Numoni kan. Iya. Nah, ulang tahunnya Kota Palu. Nah, saya tiba di situ sampai ke apa namanya, ke kantornya Basnas
Sulawesi Tengah. Iya. Sampai di situlah. Itu pas saya sampai itu jenazah udah banyak tuh Mas. Jenazah sudah berserakan tuh. Wow. Wah sudah dahsyat banget, pokoknya ini bencana paling dahsyat lah. Jenazah sudah berserakan. Di situ tim SAR tuh masih minim sekali karena saya 2 hari perjalanan kan. Jadi pas hari keduanya sampai sana. Ya. Iya karena kan semua kan akses jalannya putus kan. Nggak bisa, laut nggak bisa, udara nggak bisa, darat sulit, jalannya karena jauh kan, harus berhari-hari. Itu sih pas masuk Pantai Talise itu jenazah masih berserakan tuh. Itu mobil di atas rumah. Disitulah yang sampai saya ngapain ini di sini ya? Mau ngapain ya, bingung. Alat nggak ada kan, cuma bawa medis doang. Terus ada bapak-bapak tuh ngetok-ngetok pintu, Pak tolong Pak, tolongin keluarga saya. Apa yang mau ditolong, saya bilang nih, barang mobil saya kan bawa logistik kan, bawa medis, tapi kan nggak bisa langsung pelayanan, karena malam sekali gelap nggak kelihatan kan. Ya udah akhirnya kita berangkat ke kantornya Basnas tuh, kita koordinasi, gimana Bu untuk dampak dan lain-lain. Akhirnya besok paginya baru kita keliling lah, ngecek lokasi, pantau lokasi, ternyata dahsyat sekali. Itu ada likuifaksi di daerah Balaroa, di daerah Petobo kan. Yang memang saat itu kita kekurangan personil. Masyarakat itu udah hampir 60% itu udah ngungsi. Udah bergeser. Pokoknya daerah Pantai Talise itu sepanjang pantai itu udah orang-orang tuh udah pada ya cuma nangis cari-cari jenazah. Wah, kita udah. Nah, sampai di satu kegiatan tuh saya memutuskan untuk ikut dengan Basarnas di Balaroa. Itu ngapain tuh? Di Balaroa itu kan terjadi likuifaksi kan. Iya. Jadi hampir setiap rumah itu yang intinya 3 lantai itu jadi 1 lantai, yang 1 lantai ada di atas rumah yang ini. Udah berputar lah intinya. Iya. Sempat kita kan ada dokumentasi juga tuh kan, yang Pak Taufik tuh lagi berdiri depan masjid. Nah itu sekraudit itu tempatnya. Dan pencarian manual. Jenazahnya masih banyak di tempat. Kemungkinan jenazahnya di situ kan hampir 500 kakak kalau nggak salah. Nah, satu tempat itu. Di situ protokol penyelamatannya apa akhirnya yang dilakukan oleh tangga bencana? Nah, karena memang minimnya juga ya. Kita minimnya alat sama minimnya pengetahuan tentang itu kan. Iya. Jadi itu sih memang sebenarnya pengalaman paling berkesan sekali. Karena yang pertama kita minim pengetahuan karena likuifaksi kan. Kita belum pernah belajar likuifaksi. Kalau gempa mungkin kita udah nih lah ya. Ya kan, banjir kayak itu kan udah sering lah kita turun. Itu pertama kali berarti. Pertama kali. Dan setelah kejadian itu akhirnya mulai belajar tentang itu. Itu apa sih Mas Ade? Jadi likuifaksi itu kalau nggak salah itu jadi ada tanah ya, ada aliran sungai di bawah tanah tuh. Nah itu di saat dia terkena guncangan tuh, si tanah itu jadi lembek tuh. Ya. Nah, jadi lebih mudah berjalan lah, tanahnya jalan. Kalau misalnya kita bergerak tuh, ya. kalau kita bilangnya kan orang-orang di dalam itu bilang tanahnya jalan nih, tanahnya gerak gitu kan. Hampir mirip-mirip longsor, tapi kan dia ada di dataran kan. Dia bukan turun ke tebingan ya, bukan vertikal ya. Bukan vertikal kan, biasanya vertikal longsor. Iya. Oh dia kan datar, terus tiba-tiba tanahnya bergerak. Itu karena guncangan gempa itu kan. Wah. Itu sih belum tahu banyak juga saya tentang likuifaksi ya. Berapa hari akhirnya protokol kebencanaan yang dilakukan sama tim BTB di sana? Kalau untuk dan akhirnya ngapain gitu dari ketidaktahuan? Nah akhirnya itu untuk kegiatan di sana tuh karena memang minimnya peralatan dan pengetahuan ya. Akhirnya kita ikutin warga. Jadi nanya-nanya ke warga yang selamat. Saat itu ada beberapa warga yang selamat itu. Di mana Pak kira-kira kondisinya waktu kejadian? Di sini Pak ada anak-anak lari dan anak-anak berkumpul di sini gitu. Akhirnya kita ikutlah, kita sama-sama sama Basarnas sama teman-teman relawan yang lain lah ya. Kita ngobrol-ngobrol gimana nih kira-kira untuk pencarian. Untuk saat ini kita mulai pakai ini aja lah, indera penciuman aja. Untuk mencari korban. Jadi karena jadi pas kejadian tuh habis likuifaksi karena rumah roboh kan. Waktu itu kejadian maghrib. Iya. Mau maghrib kan. Rumah roboh, kebakaran lah. Terbakar atasnya. Wah itu yang paling ekstrim sih. Jadi kita tuh jalan udah di atas rumah nih semua. Dan jalan, itu pasti banyak sekali. Manusia ada di bawah banyak situ banget. Kan. Karena ada yang benar-benar berkesan sekali saya dengan intinya dari tim ya. Waktu itu ada juga Pak Budi Margono tuh. Dia saksi yang betul-betul dia merasakan ada di Palu tuh. Dia sampai nangis dan gak berhenti-berhenti dia nangis melukin anak kecil tuh. Jadi saat itu ada anak kecil, kita lagi pencarian nih. Pak Bumar kan sambil ambil dokumentasi dong. Nah, terus gak lama ada anak kecil ditanya sama Bu Mumar.
ngapain di sini dek? Lagi lihat rumah. Di mana rumahnya? Ditunjuk lah. Terus orang tuanya di mana? Itu di situ. Wah, orang tuanya meninggal semua, Mas. Oh. Bayangkan tuh. Pak Bumar nggak tahan dia sampai dia nangis tuh. Ya Allah, saya salah nanya, dia bilang. Salah nanya ya bang, saya bang. Enggak salah ya, Bapak kan nggak tahu. Ya, tapi dalam protokol kebencanaan hal kayak gitu penting kan? Bertanya terhadap survivor yang hidup. Betul, penting sekali. Apa aja Mas? Hal-hal kayak gitu ini mungkin jadi edukasi buat. Karena kan biasanya kan yang tahu tuh kan yang orang selamat ini kan. Pada saat kejadian kan dia pasti kan lihat kanan kirinya atau belakangnya gitu kan. Oh, posisi terakhir si korban tuh ada di sini loh. Oh, rumah saya di sini loh adanya. Ya biasa kan gitu kan, informasi-informasi yang kecil sebetulnya tuh. Cuman kita butuh itu. Butuh banget. Oh. Terus ciri-ciri korbannya kayak apa sih? Karena kan di saat bencana tuh kan pasti bercampur aduk dong. Ya kan? Ya. Yang rumahnya di sana, yang orang lewat, yang lain-lain lah. Dan pasti banyak. Ada benturan dengan benda tumpul atau apa. Betul. Atau kayak misalkan dia pakai tongkat. Ya kan, ciri-cirinya dia pakai tongkat, Pak. Tiba-tiba kita, oh ini ada tongkat nih. Berarti nggak jauh dari sini nih. Ya. Nah itu biasanya dari korban-korban selamat itu informasi-informasi itu yang penting banget buat kita. Berarti Mas Ade udah sangat akrab ya dengan, maksudnya sudah jadi hal ya tuh tanggung jawab gitu, udah tanggung jawab untuk melihat hal-hal seperti itu. Awalnya ngeri nggak sih Mas? Awalnya sih ya takut ya. Dulu sih sebetulnya cerita sedikit lah ya. Dulu tuh sebelum saya turun ke kebencanaan tuh, saya tuh orang yang udah biar aja lah. Gitu Mas, udah biar aja lah. Kayak ada orang tenggelam di tempat saya tuh, udah biar aja. Nanti juga ketemu gitu kan, ada timnya gitu kan. Iya. Tapi dari situ karena memang orang tua saya almarhum ayah tuh dia aktif sekali di kebencanaan. Jadi dia guru sebagai guru lah buat saya ya, guru terbaik saya tuh yang ngajarin. Nih Dek, sekarang gini, kalau ada orang tenggelam, coba nih Ade bayangkan gimana tuh. Kalau misalkan sesuatu hal ini terjadi di keluarga Ade nih. Apa Ade mau cuma ngeliatin kayak orang-orang? Itu yang sampai sekarang tuh tertanam banget nih. Ada di sini. Makanya kalau orang nanya, gimana sih jadi relawan? Ya ada di sini dulu nih. Kuatin dulu nih hati nih. Kan nggak semua orang bisa ada di posisi itu kan. Gitu dong. Kalau bokap tuh gitu loh, ayah tuh. Kalau suatu saat nanti keluarga ada yang tenggelam kayak gini nih, terus ada cuma mau duduk aja tuh, ngeliatin aja, nungguin dia ketemu. Enggak kan? Ya enggak lah, pasti turun lah. Ya itu, anggap aja yang meninggal ini keluarga ada nih. Sekarang bantuin. Akhirnya turun itu. Barulah mulai disitulah aware dengan kondisi-kondisi itu. Gitu sih awal-awalnya. Wow. Wah, keren karena ya itu kadang ini tuh jadi gimana sih Mas perasaannya ketika ternyata itu jadi pekerjaannya Mas Ade gitu. Sebagai banget kali ya. Oh malah seneng banget bisa bantu orang kayaknya. Kan cuman gini kan ada di hadis ya, barang siapa yang permudah urusan saudaranya, maka Allah akan permudah urusan kita. Wow. Nah alhamdulillah sampai detik ini tidak ada masalah yang tidak mudah diselesaikan. Wah. Betul, sampai ya dari menikah, punya anak, dan sampai sekarang saya ada di BTB, alhamdulillah semuanya gampang lah. Wah, anaknya Mas Ade berarti bapaknya Avenger ya. Setara Avenger ya. Gila, menyelamatkan orang-orang. Tapi setelah kejadian Palu itu akan alhamdulillah kita juga nggak ada bencana dengan level seperti itu. Nah Mas, ini aku mau nanya, pasti juga banyak yang penasaran, level kebencanaan tuh apa aja Mas? Dari mulai yang mungkin penanganannya gimana sampai yang tingkat berbahaya nasional gitu. Oh, jadi kayak misalkan termasuk COVID masuk nggak tuh? Masuk tuh. Bencana nasional ya kali ya. Iya, gimana tuh? Karena kan dia lebih ke kesehatan tuh kan. COVID 2 tahun pula kan. Untuk COVID 2 tahun. WFH itu. Iya. Kan banyak orang-orang yang WFH, kita di kantor tetap tuh standby. Nah ya itu gimana Mas, level kebencanaan sendiri dari sebuah tim tanggap bencana tuh gimana? Ya intinya persiapan sih untuk level-levelnya. Jadi kita lihat kondisinya, kayak misalkan seberapa parah sih. Nah ya itu maksudnya. Ya kan, seberapa parah sih bencana yang terjadinya. Kan misalnya leveling itu tadi saya bilang kita ada scoring nih. Apa untuk aja tuh? Berangkat ke lokasi itu kita ada scoring. Jadi yang pertama, ada berapa sih korbannya? Penyintas. Korban atau survivor? Penyintas berarti penyintas ya? Lah intinya ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita kan ada yang bilang korban kan yang terdampak. Korban terdampak. Nah kita sebutnya penyintas lah. Kalau penyintas kan semua kan. Menyeluruh penyintas. Pokoknya yang terdampak langsung dan tidak langsung. Jadi ada 2 nih Mas.
terdampak langsung dan tidak langsung. Jadi yang langsung itu memang yang rumahnya rusak, yang tidak langsung itu yang tidak rusak rumahnya, tapi terdampak juga. Contohnya gempa. Gempa tuh di sebelah rumahnya rusak, gempanya kan besar nih. Kita tidak rusak, tapi kita terdampak, Mas. Oh iya. Terdampak kan. Iya. Nah itu biasanya yang kayak gitu-gitu kan masuk di data juga nih. Sebagai kaum penyintas. Karena kondisi memang saat itu membahayakan. Nah itu bisa dihitung dari itu dulu kita. Ada berapa sih untuk penyintasnya? Ya. Terus kira-kira untuk rumahnya berapa sih yang rusak? Ya. Data-data itulah kita kumpulin. Rumah rusak berat, rusak ringan sampai rusak sedang tuh. Oh berarti sebelum memberangkatkan data dikumpulin dulu? Betul. Jadi dari sedang, ada rusak ringan, sedang sampai berat. Rusak ringan, sedang sampai berat. Nah, berapa rumah sih yang terdampak? Jadi kan ada beberapa memang kejadian tuh ada banjir di Brebes misalkan, di Brebes. Tapi yang terdampak sawah sekian ribu hektar, kan tidak ada penyintas dong. Iya, paling bebek sama ular di sekitar situ kan. Ya. Paling kerugian materi karena si padinya gagal panen gitu kan. Yang kayak gitu-gitu biasanya kita ke daerah aja tuh, cuman koordinasi. Gimana kondisinya? Ya udah aman lah, hanya aman gitu kondisinya. Karena alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Betul. Oke. Nah intinya, paling kita levelingnya itu kan, ada scoringnya. Oh skornya misalkan 1 untuk banjirnya, karena tidak ada yang terdampak. Gitu. Skor-skor itulah yang biasanya kita pakai tuh untuk di kantor. Itu ketika semuanya data sudah terkumpul baru ngirim orang. Betul. Jadi dari kita kumpulin itu biasanya kan hasil asesmen ya. Jadi asesmen itu ada yang asesmen langsung itu yang kita turun ke lapangan. Itu untuk memverifikasi yang hasil kita dari biasanya nanya-nanya nih, kita cari info ke BPBD atau kemana. Biasanya kan kita punya link nih. Ya. Karena kita sering ke daerah-daerah, kita tanya, punya kontaknya BPBD, tanyalah ke mereka. Pak, gimana sih untuk bencananya? Bisa dikirimkan sama dia tuh. Namanya situasi report kan. Situation report. Ya, dikirim ke kita, lah kita kaji di situ. Ada seberapa besar dampaknya nih. Yang terdampak ada berapa besar, dari situlah untuk acuan kita untuk turun ke lapangan. Gila, keren men. Itu berarti mengirim bantuan pun juga tidak sekadar ngirim bantuan ya. Kita butuh perhitungan apa, karena kalau nggak salah ini film apa ya dulu tuh yang penyelamat berenang-berenang tuh, yang terpenting dari sebuah bencana adalah keselamatan si rescuer itu sendiri. Betul. Kan. Bahkan dia harus memutuskan untuk menyelamatkan kiri atau kanan. Betul. Benar nggak Mas? Benar. Karena memang di pengetahuan tentang rescue ya, tentang penolong ya. Jadi kalau penolong tuh gini, misalkan ada korban di depannya, tapi itu membahayakan kita, biarlah si korban tetap jadi korban. Gak apa-apa dia meninggal juga tuh. Ya kalau bisa sih jangan sampai meninggal ya kalau bisa ya. Karena kan manusia itu punya golden time tuh. Di saat kejadian atau korban tenggelam lah, contoh kita contohin. Korban tenggelam, itu kita punya golden time untuk menyelamatkan dia tuh. Nah kita tuh dilatih untuk itu tuh. Kita ikut pelatihannya. Nah untuk sertifikasinya dari Basarnas tuh kita dilatih tuh. Teknik defense, teknik release tuh. Untuk bertahan dari si korban yang menyerang kita nih. Biasanya kan kalau orang tenggelam tuh hanya butuh hidungnya ada di atas air nih. Ya kan? Cukup segini aja sebenarnya dia udah aman nih. Yang penting bisa napas kan. Kan kondisi tenggelam tuh kan karena dia hilang kan dari permukaan. Nah, itu yang biasanya bikin dia panik tuh. Itu yang harus memang kita banyak cari-cari atau cari referensi lah. Untuk teman-teman ya walaupun bukan seorang yang bergerak di kebencanaan ya, untuk teman-teman. Itu yang penting. Penting. Tapi setidaknya tahulah sedikit banyaknya tentang ilmu-ilmu itu. Jadi kalau ada orang tenggelam, apa sih yang harus kita lakuin? Wah. Nah gitu. Kita kan sering edukasi ke sekolah-sekolah nih. Oh sering. Jadi kalau dulu tuh ada BGS, Basnas Goes to School. Basnas Goes to School. Nah, jadi edukasi tentang gempa, tentang orang tenggelam kayak gitu-gitu. Wah keren. Berarti memang edukasi kebencanaan itu juga penting ya. Kira-kira apa lagi Mas yang bakal dilakukan? Tapi ngomong-ngomong tadi sempat nyinggung ini ya, jalur Gaza ya. Nah, berarti kan apa peran dari tanggap bencana juga terhadap penjajahan yang sekarang lagi dialami oleh Palestina ini seperti apa Mas? Kalau misalkan bencana yang lagi ada di Palestina sekarang. Ini kan konfliknya sebenarnya kemanusiaan ya. Kemanusiaannya lebih ke ya warganya dibantai habis-habisan gitu kan ya. Kalau misalnya kita sendiri sih belum lama nih kita ada tim di sana yang memang fokus untuk suplai bantuan, distribusi bantuan di sana. Langsung sana. Ada itu Pak Taufik, komandan saya itu ada di Gaza di Mesir ya. Rafah ya. Dia masih di Rafah. Nah, dia di Rafah saat ini ya itu hanya emang kita kalau untuk masuk ke Mesir sulit katanya kan. Untuk masuk ke Mesir sendiri melewati Mesir terus ke Gaza itu sulit sekali.
Karena memang harus khusus lah intinya, jalur-jalur khusus itu. Jadi kita di Basnas sendiri nih distribusi bantuan. Apa aja tuh? Itu kemarin tuh saya urus tuh, jadi ada bantuan dari beberapa mitra mungkin ya. Kalau disebutnya mitra ya kalau di Basnas. Jadi kita tuh ada dari Paragon, itu ngirim logistik permakanan. Terus lagi ada kruk tuh alat buat ini loh, tongkat itu loh. Oh, ada juga ya? Ada medical kit gitu ada ya? Betul. Terus lagi ada obat-obatan. Pokoknya lebih ke permakanan sih waktu itu. Berarti peran tanggap bencana buat bantuan Palestina ini juga vital ya? Vital sekali. Dan lagi sibuk nggak sih Mas sampai tahun ini? Alhamdulillah sih sampai saat ini sibuk sekali. Iya. Sibuk sekali ya untuk ngurus Palestina. Itu kan ditambah lagi bencana-bencana di Indonesia ini kan saat ini kan sudah mulai nih banyak nih. Musim penghujannya intensitasnya tinggi kan. Jadi banjir di mana-mana. Terakhir apa kemarin? Terakhir saya baru pulang dari Demak. Itu untuk ngurusin? Saya evakuasi banjir. Nah, itu tingkat bencananya apa nih? Kalau kemarin Demak karena memang hampir berapa rumah terendam? Kalau rumah terendam banyak sekali pasti. Oh. Banyak karena berarti, itu ada 5 titik tanggul yang jebol, 5 atau 6 gitu. Tanggul yang jebol dari sungai besar ke aliran-aliran persawahan. Itu jebol semua tuh tanggulnya. Jadi hampir mungkin ribuan kayak. Itu untuk cukup juga tinggi banyak. ya. Cukup tinggi ya. Mas, kalau dari BTB sendiri nih sebelum terakhir kita tutup podcastnya, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang rescuer gitu? Karena kalau kita lihat ya di tempat pengungsian kayak gitu, itu kan ada dapur darurat, ada bahkan trauma healing. Betul. Itu harus dimiliki juga nggak oleh rescuer dari tanggap bencana? Kalau untuk di Basnas tanggap bencana sendiri, memang hal-hal itu kita ikut tuh semua ya. Maksudnya kita harus punya jadi palu gada kan berarti. Iya betul. Betul. Jadi kalau kayak BNPB kan khusus untuk penanggulangan bencananya, kalau Basarnas untuk pencarian pertolongan. Di Basnas tanggap bencana sendiri itu kita harus punya semua tuh. Oh iya. Sanitasi air jago bersih. Masak dong. Ya sedikit-sedikit bisa lah masak. Jadi kayak sanitasi air bersih itu ada sertifikasinya Mas. Untuk bikin MCK itu enggak sembarangan ya. Enggak saya punya dana terus saya mau bikin enggak gitu juga. Itu ada kajian-kajiannya lagi kan. Kira-kira kalau dibangun di sini gimana untuk pembuangannya. Meskipun darurat. Iya sih, ya kalau sembarangan bau ya. Iya kan, itu ya. dia. Ditambah kan airnya tercemar dong. Benar. Nah, itu yang paling bahaya kan. Jadi dia penyakit, nambah bencana baru nih. Oh sih, benar. Iya kan? Di bencana baru airnya nggak bagus, kulit jadi gimana nanti bergatal-gatal. Itu harus dikaji juga. Ya. Gitu kayak. Terus shelter, pos pengungsi itu harus dikaji juga tuh. Kalau nggak dikaji lagi, kalau tiba-tiba dia bikin di bawah tebingan, tiba-tiba longsor susulan, kan bahaya juga dong. Berarti cari tempat yang memang itu titik kumpul yang paling baik di situ. Gitu. Itu harus dikaji-kaji lagi tuh semua. Ada semua tuh. Ada semua. Termasuk survival kit. Ya. Survival kit itu apa Mas? Kalau dari kacamata rescuer. Jadi kalau survival kit itu biasanya kan alat-alat untuk bertahan hidup kita nih. Buat bertahan hidup si rescuer. Rescuernya. Rescuer dulu ya. Karena kalau rescuer tuh ilmunya yang penting kita dulu selamat. Kan kita tahu ilmunya nih. Iya. Kalau kita yang juga jadi korban kan lucu juga. Iya juga ya. Kamu tahu ilmunya tapi kamu jadi korban. Karena sebisa mungkin kita hindari itu kan. Kalau misalkan ya nggak beda tadi saya bilang terkait orang tenggelam tuh. Kalau bisa kita nggak intinya langsung dengan korban, kenapa nggak kita dari jauh aja sih? Kan ada alat-alat loh, ada tali, ada kayu. Ya itu kan? Bagian dari survival kit. Itu bagian dari survival kit. Nah itu cara, bisa nggak Mas cara kasih contoh cara penggunaannya ketika menghadapi amit-amit kejadian-kejadian yang merugikan buat kita? Jadi kayak ya itulah contohnya kalau itu kan orang tenggelam tuh juga kalau misalnya kitanya langsung berbenturan dengan dia itu kan merugikan kita nih. Ya. Jadi kalau ada orang tenggelam nih sedikit aja ya, ada orang tenggelam, kita yang pertama itu kita panggil orang dulu. Oh gitu. Mas, jangan langsung tolong aja. Ya. Yang pertama gitu. Jadi kita panggil orang dulu biar orang tahu nih, ada orang tenggelam nih. Oh, panggil orang dulu. Iya, karena kan segala sesuatu sekarang ini butuh saksi nih. Iya. Mas, khawatirnya nanti dibilang, "Wah, karena dia meninggal." Bisa enggak kira-kira gitu? Orang berpikir kan, jangan-jangan didorong sama dia nih bisa meninggal. Iya. Ya kan, tiba-tiba ada korban. Maka panggil orang dulu yang pertama. Karena saya bilang tadi kita punya golden time itu kan. Yang minimal kita panggil satu orang sebagai saksi. Nanti kalaupun dia selamat ataupun meninggal kan itu ketentuan Allah lah intinya. Nah, setelah itu kita cari barang yang memang
saat itu bisa menjangkau untuk si korban. Kalau memang ada tali, lempar tali. Kalaupun itu teknik pertamanya, kalaupun ada galon ataupun ada aqua, kasih ke dia, tapi ajak tetap komunikasi. Di saat dia sudah megang alatnya tetap komunikasi. Tenang Pak, kita tolong. Kalaupun misalkan harus kita ketemu dengan dia berbenturan langsung nih, itu kalau memang tidak punya tekniknya, mending nggak usah. Mending nggak usah, karena akan ada korban baru pasti. Ya kan, tenaga orang yang saat itu berusaha untuk selamat itu bisa 10 kali lipat dari kita nih, tenaganya. Oh iya ya kan? Benar. Dia pasti akan tarik kita, tenggelamin kita biar dia bisa naik kan kepalanya. Iya. Ya biar dia aman lah intinya. Ya kan? Akan ditenggelamin kita sedalam-dalam itu sama dia. Oke. Kita tenggelam, dia udah nggak mampu dong. Pasti mau nggak mau dia tenggelam juga dong. Oh iya. Jadi 2 orang korbannya kan. Nah, sebisa mungkin kita hindari itu. Dan itu diajari ketika sertifikasi. Betul. Bentuk sertifikasinya apa aja? Saya ada sertifikasi water rescue. Water rescue itu ada 2 jenis ya. Ada di arus deras 1, biasanya buat di sungai itu. Terus ada yang di yang flat di danau. Nah, itu ada 2 tuh. Iya. Laut lain lagi berarti ya? Laut hampir lah. Maksudnya sama, tetap di water rescue ambil ini. Karena kan udah di dua ini kan ada arus deras dan arus tenang itu kan sudah kita miliki kan. Itu terus ada vertical rescue untuk pertolongan di ketinggian. Gedung. Gedung. Biasanya ini sih kayak misalkan di gunung nih. Gunung kan terjal kan. Nah, biasanya untuk pengambilan korban di daerah pegunungan tuh agak sulit tuh. Itu ada tekniknya juga. Sertifikasinya itu. Ada lagi itu jungle rescue. Terus yang sampai saat ini belum kita betul-betul perdalami adalah urban rescue. Ini yang masih. Apa tuh? Urban rescue itu jadi bencana yang terjadi di perkotaan. Contohnya apa ya misalnya? Contohnya kemarin di Turki tuh. Oh, gempa. Gempa yang terjadi di perkotaan. Betul. Bencana besar lah ya. Karena kan informasi yang intinya yang berseliweran nih. Kita ini kan ada sesar yang besar nih, sesar Lembang nih. Iya. Kalau sampai sesar Lembang bergeser kan kemungkinan 10, sekian skala Richter kan. Iya. Kayak apa tuh? Bisa kita bayangkan. Lombok tuh cuma 7, sekian aja porak-poranda. Iya. Jakarta yang banyak bangunan tinggi tuh. Itu kalau 10 kayak apa tuh? Bahaya kan. Jadi urban rescue itu jadi gabungan dari keseluruhan kegiatan rescue. Gitu, darat, laut. Wah, sebegitu kompleksnya, teman-teman. Dan memang untuk menjadi perasaannya gimana sih Mas setelah udah 8 tahun kerja jadi seorang rescue dan kira-kira ingin udah pernah merasakan gini belum? Kebahagiaan ketika menolong orang di salah satu bencana yang pernah Mas Ade alami. Banyak sih ya. Banyak untuk hampir semua. Hampir semua kayaknya. Oh iya. Sebetulnya kan cuma satu doang kan, di saat orang lain bersedih nih. Terus kita datang ke sana orang lain senyum kan kayaknya beda ya. Wah, ngerasa dihargain banget nih. Iya, betul. Sebetulnya nggak perlu kita dikasih duit sama dia nih, nggak perlu lah. Ucapan terima kasih aja gitu udah senang banget. Makasih ya Pak. Oh iya. Wah, senang banget. Nah Mas, makna berbagi buat Mas Ade itu apa? Berbagi itu apa ya? Buat Mas Ade sendiri. Buat saya sendiri ya. Buat Mas Ade sendiri aja. Kebahagiaan di saat mereka tersenyum ngelihat kita lah. Oh, sebagai seorang rescuer. Ya, sebagai orang yang bukan apa-apa dari mereka ya, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Mereka senyum melihat kita. Ya cuma intinya hanya tenaga mungkin yang bisa kita kasih ya. Untuk materi kita nggak bisa. Iya. Cuma tenaga aja mungkin. Wow. Gitu aja sih paling. Kalau misalnya saya kalau berbagi menurut seorang rescue juga bingung apa yang mau dibagi, cuman punya tenaga doang. Oh, ya kan? Yang penting udah ibu-ibu bisa senyum. Saya cuma bisa kasih ini aja mungkin. Tenaga saya. Wow. Ya. Kalau saya sih lebih itu aja kayaknya. Dan memang buat mereka pun kehadiran para rescuer itu ya sangat menolong gitu loh. Betul. Itu adalah hal yang juga mereka butuhkan. Oke, Mas Ade terima kasih banyak. Siap. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Luar biasa. Sehat terus. Siap, terima kasih Mas. Dan semoga bisa berbagi kebahagiaan buat orang-orang di luar sana. Amin.